Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Ikhwatal iman azanillahu yakum. Para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dapat melaksanakan wirid ta'lim kita sebagai kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang teramat besar, berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Semoga tiap-tiap langkah kita ini menjadi amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita akan mengkaji atau mempelajari surah Al-Baqarah dari ayat 217 dan ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan-bulan haram, bagaimana berperang di dalam bulan haram tersebut. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, qital, berperang, fihi, di dalamnya, kabir, termasuk dosa besar. Wasaddun an sabilillahi, dan menghalangi orang-orang untuk beribadah pada jalan Allah, wa kufrum bih, dan mengingkari akan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mengingkari jalan Allah Subhanahu wa taala, wal masjidil harami, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Masjidil Haram, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan atau mengusir ahlihi, penduduknya, minhu, daripadanya, akbaru indallahi, jauh lebih besar dosanya di sisi Allah. Sampai di situ dulu para ikhwan.
Orang-orang pada saat itu mempertanyakan perihal peperangan yang terjadi di dalam salah satu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu sebagaimana keterangan dalam hadis, di antaranya hadis dari Abu Ya'la radhiyallahu anhu mengatakan dinamakan bulan haram karena dua makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi memang sudah dari dahulu kala bahwa bulan-bulan haram itu mereka kenal, atau manusia banyak mengenal bulan-bulan haram itu. Kedua, pada bulan-bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lainnya, dikarenakan kemuliaan bulan tersebut. Hal ini terdapat dalam kitab Zadul Maisir oleh Ibnul Jauzi. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pernyataan secara qat'i dalam Al-Quran di dalam surah At-Taubah surat 9 ayat 36 itu jelas bahwa memang bulan-bulan yang Allah sudah tentukan adalah 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan yang disebut bulan haram. Dalam hadis disebutkan pula bahwa bulan haram itu bulan Muharram sendiri, ya, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ini terangkan oleh di dalam kalimat dalam hadis itu antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban, berarti bulan Rajab. Nah, para ikhwan, orang-orang musyrikin dulu sering dalam tanda petik memancing-mancing, mengajak-ngajak untuk berperang muslimin dengan berbagai macam cara mereka supaya bisa terjadi peperangan pada bulan-bulan haram itu. Ya, biidznillah, tentunya Rasulullah SAW dalam hal ini memimpin kaum muslimin, bahasa kitanya diladenin lah keinginan mereka itu dalam salah satu bulan haram tersebut. Maka mereka mempertanyakan perihal kenapa Muhammad dan para sahabatnya melaksanakan peperangan di dalam bulan yang sudah menjadi ketetapan bulan haram. Ketika ditanya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memberikan jawaban lewat Rasulullah SAW bahwa perbandingan antara besarnya dosa, yaitu dosa berperang di dalam bulan-bulan haram itu, ada yang teramat besar lagi dosa itu ternyata, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 217 ini, para ikhwan dan akhwat, yaitu yang pertama, wasaddun an sabilillahi, melarang-larang orang, mencegah orang, mempersulit orang di jalan Allah, mempersulit jalannya dakwah, mempersulit orang-orang ingin menyampaikan tausiah, mempersulit orang ingin menyampaikan pembelajaran agama Islam, ya, atau ta'allum agama Islam di tengah-tengah masyarakat, itu termasuk wasaddun an sabilillah.
Yang kedua, wa kufrum bih, dan termasuk dosa yang lebih besar daripada berperang di dalam bulan haram tadi adalah mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang kafir seperti kafir orang-orang musyrikin Quraisy yang senantiasa mereka itu tidak pernah berhenti memerangi kaum muslimin, sehingga kaum muslimin itu diinginkan oleh mereka untuk berpaling dari ajaran Islam yang telah mereka yakini kebenarannya, yang telah mereka anut mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, wal masjidil haram, dan dosa yang teramat besar lagi yang ketiga adalah menghalangi orang-orang untuk beribadah di dalam Masjidil Haram. Ini para ikhwan, terutama pada periode-periode awal dakwah ini, Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah, para sahabat apabila hendak pergi sholat di Masjidil Haram, untuk mereka akan banyak mengalami kesulitan karena orang-orang kafir Quraisy akan selalu mengintai mereka dan membuat fitnah yang keji terhadap muslimin. Dalam hal ini, di dalam terusan ayat ini nanti akan kita lihat bagaimana kalimat fitnah itu yang selalu mereka alamatkan kepada orang-orang muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin. Kemudian dosa besar lagi yang lebih besar daripada berperang di bulan haram itu, wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir atau mengeluarkan penduduk penduduk asli Makkah, penduduk asli dari Madinah ya. Pada saat itu terlebih adalah mengusir kaum muslimin yang ada di Makkah untuk keluar dari kota Makkah, sehingga terjadinya hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib, Madinah bersama para sahabat. Hal ini para ikhwan, apabila kita kaitkan dengan rencana terus-menerus, rencana besar daripada orang-orang kafir terhadap muslimin, itu termaktub salah satu rencana besar mereka dalam surah Ibrahim, surat 14 dimulai dari ayat 13. Dan ini sudah merupakan rencana yang terus-menerus mereka ingin laksanakan kepada kaum muslimin sepanjang hayat, sepanjang kehidupan dunia ini, yaitu program pengusiran, ikhraju ahlihi, mengeluarkan penduduknya dari tempat tinggal mereka, yaitu dari sekeliling Masjidil Haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina kafaru lirusulihim, dan berkata orang-orang kafir kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka, lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina, sungguh kami akan mengusir kalian semua dari bumi kami, dari negeri kami ini, atau kalian kembali mengikuti millah kami, ajaran agama nenek moyang kami. Jadi dua opsi ini yang selalu mereka hadapkan kepada rasul-rasul yang diutus Allah SWT ke hadapan manusia, termasuk Nabi Muhammad SAW
sebagai Rasul Allah, utusan Allah pada akhir zaman. Maka lanjutan ayat itu, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dhalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka. Maka Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pada mereka, lanuhlikanna dhalimin. Pasti kami akan menghancurkan orang-orang yang zalim itu. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala yang benar. Maka memantapkan dan menguatkan keimanan dari diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada ayat berikutnya, walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Dan sungguh atau pasti kalian semua akan ditempatkan, ya. Sungguh kami akan menempatkan kalian al-arda, yaitu di bumi. Bumi tempat kalian diusir itu. Min ba'dihim, sesudah mereka keluar, sudah mereka lemah, sesudah mereka menjadi tidak berdaya lagi di negeri mereka sendiri. Sebagai pada saat itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang berkuasa di Jazirah Arab, yang pimpinannya sudah jelas dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab sebagai pemimpin kalangan bangsa Arab, bil khusus suku bangsa Quraisy pada saat itu. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu akan didapatkan bagi orang-orang yang khafa, yang merasa takut, maqami, ya, akan kehadirat aku, kata Allah, akan kedudukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa khafa wa'id, dan bagi orang-orang yang merasa takut akan ancaman aku. Para ikhwan, maka kembali kita kepada ayat yang kita bahas dalam surah Al-Baqarah ayat 217 tadi. Maka pada ayat itu orang-orang yang tadi melakukan dosa yang lebih besar dengan beberapa macam dosa tadi itu, akbaru indallahi. Terakhir yang kita baca, wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah, dan mengusir orang-orang yang ada di dalam negeri itu atau penduduk asli negeri itu, akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Lanjut ayatnya, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu jauh lebih besar daripada al-qatl, yaitu pembunuhan ataupun peperangan tadi. Apa makna al-fitnah itu? Yaitu segala macam kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin kepada diri Rasulullah SAW dan umatnya. Itulah yang dimaksud oleh ayat ini sebagai kalimat fitnah itu. Jadi para ikhwan dan akhwat, ini fitnah di dalam ayat ini bukan seperti pada umumnya kita memahami kalimat yang umum, masyhur, dikenal oleh masyarakat secara umum. Fitnah itu artinya menyampaikan berita yang tentang seseorang, keburukan seseorang yang perbuatan itu tidak dilakukan oleh orang yang disebarkan keburukannya. Itu umumnya fitnah, definisi atau ta'rif daripada fitnah. Tapi fitnah dalam ayat ini adalah rencana-rencana jahat, rencana-rencana ingin menghancurkan kaum muslimin, bahkan
mereka sudah melakukannya, baik dengan lewat lisannya, cemoohan, ya, caci makian, sampai dengan terjadi pembunuhan terhadap kaum muslimin pengikut Rasulullah SAW, itu adalah fitnah. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu akbaru minal qatl, dan al fitnah itu lebih besar dosanya daripada al qatl. Al qatl yang dimaksudkan tadi yang dilakukan di dalam bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang tadi. Lanjut selanjutnya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini salah satu lagi dari tabiat, dari program orang-orang kafir terhadap diri para utusan Allah Subhanahu wa taala dan pengikutnya kaum muslimin. Dan mereka itu tidak pernah berhenti untuk membunuh kalian semua, untuk memerangi kalian semua. Ya, kalau perang kan identik dengan pembunuhan. Jadi kalimatnya di sini qatala yuqatilu, berarti ini sama dengan semana dengan qital tadi, ya kan? Mereka itu tidak pernah berhenti untuk memerangi kalian. Nah, ini sudah merupakan konsep hidup, ya, rencana besar, program besar dari para kufar terhadap kaum muslimin. Ini dimaktubkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217 ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Hatta yaruddukum an dinikum, sehingga kalian itu bisa murtad dari agama. Ya, seperti yang ditawarkan sebagai salah satu program pula bagi orang-orang kafir terhadap muslimin tadi, program pengusiran di dalam surah Ibrahim ayat 13 tadi para ikhwan. Jadi kalau kalian tetap menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mau menyembah kepada tuhan-tuhan yang lain, maka kalian harus keluar dari negeri ini. Kami akan usir kalian dari negeri kami. Nah, pengusiran ini dimaktubkan Allah dalam Al-Quran sebagai program terus-menerus orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Ya, hingga yaumil qiyamah, sampai akhir zaman. Ya. Boleh kalian tetap tinggal di negeri ini, tapi harus ikut pada millah kami. Ya, harus kembali. Aula ta'udunna fi millatina, dalam surah Ibrahim ayat 13 tadi. Ya. Keinginan pertama mereka apabila muslimin terus-menerus melaksanakan sesuai syariat Islam, lanukhrijannakum min ardina, pasti kami akan mengusir kalian dari negeri kami. Aula ta'udunna fi millatina, atau boleh kalian tinggal di negeri kami ini, tapi kalian harus rela mengikuti millah kami, agama kami. Millah di sini adalah aturan-aturan hidup yang dibuat oleh manusia berdasarkan akal, berdasarkan ra'yu, berdasarkan filsafat pemikiran manusia. Sedangkan yang kita ikuti dalam syariat Islam ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang benar. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, dari agama kalian ini, maksudnya dari agama Islam ini. Ya. In istata'u, apabila mereka itu sanggup melaksanakannya. Tentu ada jeda
dalam ayat ini bahwasanya apabila mereka sanggup, berarti dibarengi dengan usaha maksimal dari kaum muslimin ini untuk mempertahankan diri, ya, dengan memperkokoh akidah Islam, melaksanakan syariat Islam yang benar sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar menolong agama Allah, ya ini dengan melaksanakan syariat Islam ini dengan sebenar-benarnya, membela Islam ini dengan sebenar-benarnya, membentenginya dari kemusyrikan, dari segala macam tipu daya syaitan, yang surkum, niscaya Allah akan menolong kalian dari segala tipu daya syaitan, dari musuh-musuh Allah, dari musuh Islam, musuh kaum muslimin. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan daripada kalian semua umat Islam. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan ayat tadi. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang sampai murtad dari agamanya di antara kalian, dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, ini agama Islam, fayamut, kemudian dia meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, ya, wa huwa kafirun, dan dia masih dalam keadaan kafir. Bagaimana dalam keadaan kafir? Dalam keadaan tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan benar, apalagi sampai total tidak mengakui kebenaran Islam, hukum-hukum syariat Islam, ragu saja manusia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini bisa diberlakukan dalam kehidupan manusia, berarti sudah ada kemunafikan di dalam diri manusia itu. Apalagi menolak baik dengan cara yang lembut, cara halus, ataupun dengan cara yang keras, yang intinya tidak terima kehadiran syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, menata kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Ini termasuk dalam bingkai kekafiran, naudzubillah min dzalik. Faulaika, maka mereka itulah habitat a'maluhum, orang-orang yang putus amal-amal mereka, fid dunya wal akhirah, di dunia hingga nanti di akhirat. Jadi ini kerugian yang sangat besar. Di dunia melakukan apapun manusia, kalau sudah ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, al-Islam ini, maka tidak ada artinya apa saja yang mereka kumpulkan di muka bumi ini, baik berupa harta benda, ketinggian pangkat, derajat, kedudukan, yang tentunya pangkat, derajat, kedudukan manusia itu memang sudah menjadi ketentuan yang memang harus ada dalam kehidupan manusia ini. Ada yang mendapatkannya dengan hak, ada yang mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar, maka semuanya menjadi sia-sia karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa ulaika ashabun nar,
dan mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Mereka kekal di dalamnya, yaitu di dalam neraka jahanam tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ayat berikutnya 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau pada ayat sebelum tadi itu adalah ancaman. Inilah berita ancaman para ikhwan terhadap orang-orang yang kafir. Kalau ini adalah tabsyirah, berita gembira atau basyiran. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Berarti hijrah ini adalah merupakan perbuatan yang mulia. Hijrah bersama Rasulullah SAW yang dimaksudkan adalah diantaranya hijrah kaum muslimin pada saat itu dari Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Ini berhijrah ini pun adalah merupakan perjuangan yang besar para ikhwan dan akhwat, karena sedang mereka memiliki banyak harta benda di kota Makkah, mereka harus tinggalkan. Tidak mungkin mereka membawa serta sawah ladang mereka untuk dibawa ke Yathrib Madinah. Mereka memiliki rumah yang besar, rumah yang mewah di Makkah. Mereka memiliki banyak ternak, unta yang banyak. Mereka memiliki keluarga di Makkah, sementara harus ditinggalkan semua untuk menuju satu panggilan hijrah bersama Rasulullah SAW. Bahkan ada yang harus berpisah dari anak istri mereka, ya. Ada istri yang harus berpisah dari suami dan anak-anak mereka karena panggilan hijrah. Suami mengikuti perintah hijrah, sementara istri anak-anak tidak mau ikut hijrah, berarti harus berpisah. Atau sebaliknya, ada anak yang harus terpisah dari orang tuanya karena anaknya sadar akan kewajiban hijrah bersama Rasul, sementara ayah ibu mereka masih berat untuk melaksanakan hijrah dan lain-lainnya. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah ini, berjihad itu adalah artinya bersungguh-sungguh menjalankan syariat Islam ini, berjihad. Termasuk nanti pada puncak daripada berjihad itu apabila terhalangi dakwah, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dakwah itu, maka akan berada pada satu titik kulminasi, mau atau tidak mau, yang namanya qital, sebagaimana disebutkan dalam ayat 217 tadi para ikhwan. Dimulai dari belajar Islam, dicaci maki, dihina karena melaksanakan syariat Islam, ya. Bahkan ada sahabat yang dipukuli, ya. Ada yang dibunuh. Ini juga merupakan jihad dari para sahabat di dalam menjalankan syariat Islam, jihad fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dalam hidup mereka. Jadi kalau tidak mau beriman, tidak mau hijrah, tidak mau berjihad di jalan Allah, berarti jauh dari rahmat Allah, iya kan? Itu mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, ya.
Kalau orangnya beriman kemudian mau hijrah, ya, mau jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sebaliknya kalau dia tidak mau beriman, tidak mau hijrah, tidak mau berjihad di jalan Allah, mereka itu orang-orang yang ya, tidak mendapatkan rahmat, minimal tidak mendapat rahmat, selebihnya bisa mendapat murka, mendapatkan ghadabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sedikit menggarisbawahi tentang kata hijrah para ikhwan. Ya. Sekarang marak kita mendengarkan ada orang-orang yang tadinya belum mengenakan jilbab dengan benar, lalu timbul kalimat, ini si anu sudah hijrah, sudah pakai hijab yang benar, berhijrah. Apakah itu betul? Ya. Jadi hijrahnya para sahabat dulu bersama Rasulullah SAW ke Yathrib itu hijrah secara fisik. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu la hijrata ba'dal fathi, sungguhnya tidak ada lagi hijrah secara fisik seperti ini sesudah Futuh Makkah. Ya, tidak ada lagi. Artinya perjuangan sampai hijrah pindah demikian mengalami berbagai macam tantangan dakwah, tantangan kehidupan, tantangan hidup dengan syariat Islam di Makkah itu adalah puncak sampai terjadi hijrah secara fisik. Beliau mengatakan tidak ada lagi hijrah bagi umat Islam nanti selanjutnya, ya, tidak ada setelah Futuh Makkah, setelah kembalinya Rasulullah SAW dan para sahabatnya kurang lebih 8 tahun dari pengusiran ke Madinah. Janji Allah tadi dalam surah Ibrahim ayat 13, ayat 14 tadi itu, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim, pasti kami akan menempatkan kalian kembali di negeri tempat kalian diusir ini. Itu yang harus kita yakini, balik lagi dan menempati tempat tinggalnya di Makkah. Orang-orang kafir sudah lemah, tidak punya daya upaya sama sekali para ikhwan. Dan ini janji Allah. Nah, para ikhwan, maka Rasul mengatakan, fal muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Adapun orang-orang yang berhijrah, ya, adalah orang-orang yang berpindah dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala kepada yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikinya hijrah di akhir zaman ini sepeninggal Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan tantangan sebagaimana tantangan dakwah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu. Sekarang tantangannya apa? Melihat apabila muslimat berkaca, melihat dari penampilan pakaian para selebriti misalnya, pakai kerudung saja harus dililit-lilit di leher sampai dengan namanya, kalau istilahnya salah satu ustadz yang kondang itu, ini jilbab sakaratul maut katanya, karena sampai tercekek itu yang namanya leher saking dililit-lilit dengan kain. Kurang ridho dengan apa yang diatur Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan pakai kerudungan tadi itu adalah untuk menutup dada. Ya. Tujuannya untuk menutup dada. Pakai jilbab secara keseluruhan adalah supaya tidak nampak lekuk tubuh kaum muslimat terutama. Karena harus 3 syaratnya dari pakaian itu. 1, longgar, 2, menutup seluruh aurat, dan yang ketiga adalah tidak boleh yang tipis sehingga menjadikan
transparan, ya seperti itu. Jadi jangan asal tertutup, kurang salah satu, tertutup tapi dililit semua badannya, ya bagaikan mumi, ya biarpun tebal pakaiannya, tapi kalau dililit kayak mumi seperti itu ya juga tidak syar'i, ya kan? Longgar tapi tipis, transparan juga tidak memenuhi syarat. Ya. Terakhir ayatnya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Orang-orang yang mau bertobat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah bertobat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang pula. Oleh karena itu, apa-apa yang tadinya kita masih menganggap suatu yang biasa-biasa saja, seakan-akan bukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti tren zaman dan lain sebagainya, maka hendaklah kita bertobat. Ya, bertobat dari segala macam maksiat, bertobat dari segala macam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyatakan Ghafur, maha pengampun. Dan kalau sudah bertobat, orang-orang yang hidup senantiasa mereka itu selalu membersihkan diri dari dosa, Allah sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadanallahu yakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.